Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja. Sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Untuk Apa Menikah, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih and so just try keep up with me. Andai saja Monica tidak mendapatkan uang dari Nadia, mungkin dia tidak akan sudi diperintah oleh gadis itu. Awas saja kalau aku sudah resmi menjadi Nyonya Alfian Sanjaya, aku tidak akan menurut dengan perintahmu lagi. Geram Monica membuang pandangannya. Cepat sedikit, Pak, perintahnya pada supir taksi. Taksi yang ditumpangi gadis itu berhenti di depan sebuah rumah mewah. Gadis itu turun dari dalam taksi dan menatap rumah itu sejenak sebelum dia masuk ke dalam. Nona siapa? Ingin bertemu siapa? Tanya satpam penjaga rumah tersebut. Aku Monica. Aku ingin bertemu dengan Tuan Sanjaya. Baik, tunggu sebentar. Monica menunggu di luar. Namun sebuah suara mengejutkannya. Kamu bukankah mantan kekasih Alfian? Tanya Tristan yang baru saja tiba. Gadis itu menoleh ke arah Tristan dan mengangguk. Iya, aku Monica, mantan kekasih Alfian. Untuk apa kamu datang kemari? Aku ingin bertemu dengan Tuan Sanjaya. Satpam yang tadi masuk keluar dan menghampiri mereka. Tuan Tristan, Nona, Tuan Sanjaya menyuruhmu untuk masuk ke dalam, ucap satpam itu. Baik, terima kasih. Monica melirik Tristan sejenak, kemudian dia melangkahkan kakinya masuk ke dalam. Pria itu mengikutinya dari belakang. Dia juga penasaran apa yang diinginkan oleh gadis tersebut. Monica menuju ke ruang tamu. Di sana sudah ada Tuan Sanjaya dan Nyonya Naila. Mereka menatap kehadiran gadis itu dengan intens. Selamat siang, Tuan dan Nyonya Sanjaya. Duduklah. Ada perlu apa kamu ingin menemui kami? Tanya Nyonya Naila. Mohon maaf sebelumnya, saya terpaksa datang kemari karena sudah tidak tahu lagi harus bicara dengan siapa. Saya berharap kalian bisa menolong saya untuk bicara dengan Alfian. Saya sudah mencoba bicara padanya, tapi sia-sia. Hanya kalian satu-satunya yang bisa menolong saya saat ini. Jelas Monica. Katakanlah, timpal Tuan Sanjaya. Tristan yang menatap gadis itu ikut duduk di sana. Dia juga menunggu apa yang hendak dikatakan oleh Monica. Saat ini saya sedang hamil, dan ini adalah anak Alfian, jawab Monica menatap mereka bergantian. Apa? Tuan Sanjaya terkejut mendengar itu. Begitupun dengan Nyonya Naila dan Tristan. Monica, apa yang kamu katakan itu benar? Benar Nyonya, saya mengatakan yang sesungguhnya. Saya ingin meminta pertanggungjawaban Alfian, tapi dia tidak mau. Dia mengatakan jika dia hanya akan bertanggung jawab atas anak ini jika memang terbukti anak ini adalah anaknya. Lalu bagaimana dengan saya? Masa depan saya hancur. Bagaimana saya bisa menjalani kehamilan tanpa suami? Alfian tidak mau menikahi saya. Air mata gadis itu turun dengan deras. Tuan Sanjaya dan Nyonya Naila saling menatap. Mereka masih membaca apakah Monica berkata benar atau bohong. Trik yang bagus, Nona. Jangan bilang jika ini hanya akal-akalanmu saja untuk menjebak Alfian. Aku mengenal Alfian. Dia tidak akan pernah melakukan perbuatan seperti itu. Tristan menatap tajam Monica. Aku berkata yang sejujurnya. Aku bersumpah atas nama anak ini.
jika anak ini adalah anak Alfian. Aku hanya melakukannya dengan Alfian. Kamu tenang saja. Jika benar anak yang kamu kandung itu adalah anak Alfian, maka aku pastikan Alfian akan menikahimu, ujar Tuan Sanjaya membuat Nyonya Naila dan Tristan melebarkan netranya. Apa ayah tidak salah bicara? Bagaimana jika gadis ini berbohong hanya untuk ingin menikah dengan Alfian? Kita tahu seperti apa dia. Dia yang telah menghancurkan pernikahan Alfian dan Arumi, pekik Tristan. Iya, aku memang bersalah karena hadir kembali di kehidupan Alfian. Tapi Alfian juga menyambutku dengan baik. Jika Alfian menolakku, maka aku tidak akan pernah masuk ke dalam kehidupannya. Jadi ini semua bukan salahku saja. Alfian juga bersalah, tekan Monica. Yang dikatakannya ada benarnya, Tristan. Dia tidak akan masuk ke dalam hidup Alfian jika Alfian tidak menyambut baik dirinya. Jika memang yang dikatakannya itu benar, maka Alfian harus bertanggung jawab. Bagaimanapun anak yang dikandungannya itu adalah bagian dari keluarga ini, masih mengalir darah keluarga Sanjaya. Tapi bagaimana jika dia berbohong kalau anak yang dikandungnya itu ternyata bukan anak Alfian? Aku berani bersumpah jika anak ini adalah anak Alfian. Aku juga siap untuk tes DNA jika anak ini sudah lahir. Baiklah, kami nanti akan bicara dengan Alfian. Kamu sekarang boleh pergi. Baik. Terima kasih banyak Tuan Sanjaya. Saya harap Alfian mau mendengarkan saya. Saya permisi, ucap Monica kemudian berdiri dari duduknya dan pergi. Ayah, lalu bagaimana dengan Alfian? Bukankah Alfian masih berusaha untuk memperbaiki hubungannya dengan Arumi? Tristan, ayah akan bicara dengan Alfian. Jika ucapan gadis itu benar, maka Alfian mau tidak mau harus menikahinya. Anak dalam kandungannya tidak bersalah. Dia juga adalah anggota keluarga Sanjaya. Nyonya Naila menghela nafas berat. Dia menyandarkan kepalanya di pinggiran sofa lalu memejamkan matanya. Dia sudah benar-benar tidak bisa berpikir sekarang. Masalah Alfian sungguh sangat berat. 2 hari kemudian, Arumi dan Radit baru saja sampai di Jakarta setelah melakukan penerbangan berjam-jam lamanya. Radit menggandeng tangan sang kekasih untuk memasuki mobil jemputannya. Radit bisa merasakan genggaman tangan Arumi yang mengeluarkan keringat dingin. Sepertinya gadis itu sangat gugup. Sayang, kamu kenapa? Gugup? Iya, aku sangat gugup sekali, Radit. Bagaimana jika orang tuamu tidak menyukaiku? Kenapa berpikir seperti itu? Orang tuaku pasti akan menyukaimu. Tenang saja ya. Tapi aku benar-benar sangat gugup sekarang. Sudahlah, jangan berpikir yang aneh-aneh. Arumi mengangguk pelan. Dia kemudian menyandarkan kepalanya di pundak Radit. Genggaman tangan mereka masih tertaut satu sama lain. 1 jam kemudian Radit dan Arumi telah sampai di kediaman keluarga Radit. Mereka segera turun dari mobil. Arumi ternganga melihat betapa besar dan mewahnya rumah itu. Bahkan 2 kali lipat lebih besar dari rumah keluarga Sanjaya. Benar-benar seperti istana pada dunia nyata. Sayang, ayo masuk, ajak Radit membuyarkan lamunan Arumi. Gadis itu masih terdiam. Dia menatap Radit dengan intens membuatnya mengurutkan kedua alisnya. Ada apa? Aku tidak mau masuk. Kenapa? Aku benar-benar takut. Kamu adalah konglomerat sedangkan aku hanya seorang gadis yang tidak ada apa-apanya. Aku takut orang tuamu tidak menyukaiku. Sayang, percayalah padaku. Pasti mereka akan menyukaimu. Mereka tidak memandang harta. Semua sama di mata mereka. Benarkah? Benar sayang, ayo kita masuk. Radit menggandeng tangan Arumi untuk masuk ke dalam rumah. Arumi sudah tak bisa berkata-kata lagi saat masuk rumah bak istana tersebut. Ternyata benar jika Raditya Mahendra sekaya itu. Arumi tidak menyangka sama sekali akan menjalin hubungan dengan pria seperti Radit. Saat memasuki ruang tengah, Radit melihat kedua orang tuanya duduk di sana. Mereka sedang mengobrol dengan seseorang, sepertinya ada tamu. Radit, kamu sudah pulang nak? Tanya Nyonya Ambar saat melihat putra sematawayangnya masuk ke dalam rumah.
Radit tersenyum kepada mereka. Dia menggandeng Arumi menghampiri kedua orang tuanya. Radit dan Arumi terkejut saat melihat Nadia sudah ada di sana bersama dengan Nyonya Ambar dan Tuan Tama. "Hai Radit, apa kabar?" tanya Nadia. "Untuk apa kamu datang kemari?" tanya Radit dingin. Dia menatap Nadia dengan tajam. "Kami yang mengundangnya," sela Nyonya Ambar membuat Radit dan Arumi menoleh ke arah wanita Purbaya itu. "Ibu, untuk apa ibu mengundangnya? Radit, kamu ini bagaimana sih? Bukankah Nadia ini adalah kekasihmu? Kau masih bertanya untuk apa ibu mengundangnya sih?" Nyonya Ambar mengerutkan kedua alisnya. "Itu siapa dia, Radit?" tanya Tuan Tama memperhatikan Arumi dari tadi. "Dia Arumi. Dia adalah calon istriku." "Apa? Calon istri?" Nyonya Ambar melebarkan netranya terkejut. Nadia mengepalkan tangannya mendengar itu. Dadanya terasa dihantam batu yang begitu sangat besar saat ini. "Tunggu, maksudnya bagaimana? Bukankah kamu dan Nadia..." "Oh, jadi Nadia belum bilang pada kalian jika kami sudah putus?" "Iya Bibi, aku dan Radit memang sudah putus." "Lah kenapa kalian putus? Kenapa kami tidak tahu?" "Tanyakan saja padanya Bu." "Ayo, jawablah Nadia, kenapa kita putus?" "Maafkan aku Bibi, Paman. Ini semua salahku. Aku yang memutuskan hubungan kami, tapi aku menyesal." Nadia menunduk dengan ekspresi yang sedih. "Sudahlah Nadia, kita sudah tidak ada punya hubungan apa-apa lagi. Sebaiknya kamu pergi dari sini." "Radit, jangan seperti itu. Nadia adalah tamu kami. Kami yang mengundangnya kemari." "Radit, persilakan gadis yang kamu bawa itu duduk," sela Tuan Tama. Radit masih menggandeng tangan Arumi dan menuntunnya duduk di sofa. Nyonya Ambar dan Tuan Tama terus memperhatikan gadis itu. "Siapa tadi namamu?" "Saya Arumi," jawabnya singkat. "Ibu, ayah, aku dan Arumi baru saja dari London. Kami ingin meminta restu dari kalian. Aku ingin menikahi Arumi secepatnya." Tuan Tama dan Nyonya Ambar saling menatap satu sama lain. Mereka kemudian melirik ke arah Nadia yang masih membuang mukanya. Mereka tahu jika Nadia sangat kesal. "Radit, kalian kan baru datang. Pasti kalian lelah. Sebaiknya kita bicarakan ini nanti setelah makan siang. Ibu sudah menyiapkan hidangan spesial hari ini," ucap Nyonya Ambar mengalihkan pembicaraan. "Baiklah Bu, ya sudah, ayo kita ke ruang makan." Di tengah suasana ruang makan mewah, Arumi duduk di samping Radit dengan perasaan cemas. Tangannya yang gemetar menggenggam erat tangan Radit. Masih terasa dingin dan basah oleh keringat dingin yang bercucuran. Tatapan Arumi penuh kegugupan saat berhadapan dengan kedua orang tua Radit. Hening. Tak ada percakapan yang terbangun. Yang terdengar hanyalah dentingan sendok yang menggema di ruangan itu. "Nadia, bagaimana kabar kedua orang tuamu?" "Baik Bibi," jawab Nadia tersenyum. "Lalu pekerjaanmu? Apa lancar? Aku dengar kamu sedang meluncurkan film terbaru." "Iya Bibi, film terbaruku baru saja launching. Sebentar lagi aku juga akan menjadi brand ambassador dari produk yang lumayan booming sekarang." "Wah, hebat wanita karir yang sangat sukses dan terkenal ya." Nyonya Nayla tersenyum. Radit seketika muak karena ibunya hanya bertanya pada Nadia. Di sini juga ada Arumi. Kenapa tidak ditanya juga? Saat hendak mengatakan sesuatu, Arumi meremas tangan Radit sedikit kerasa membuat pria itu menoleh ke arahnya. "Bagaimana kabar ibu dan ayah? Perusahaan di Amerika tidak ada masalah bukan?" "Perusahaan di Amerika baik-baik saja, jangan khawatir." "Oh ya, ada urusan apa kamu ke London, Radit?" tanya Tuan Tama. "Arumi sedang membuka restoran di sana. Jadi aku membantunya. Syukurlah, pembukaannya berjalan lancar kemarin." "Arumi, kamu pengusaha restoran?" tanya Nyonya Ambar menatap gadis itu. "Baru merintis Bibi," jawab Arumi. "Lalu keluargamu ada di Jakarta atau di London?" "Arumi ini adalah adik kandung Nadia Bu," sela Radit.
Tuan Tama dan Nyonya Ambar seketika membulatkan matanya terkejut mendengar itu. Apa? Adik Nadia? Wah, kami benar-benar tidak menyangka jika kamu adalah adik Nadia. Arumi tersenyum, sedangkan Nadia menatap tak suka pada Arumi. Kami memang satu ayah, Bi, tapi berbeda ibu. Oh, begitu. Ya, walaupun kami saudara, tapi kami berbeda dan tidak begitu akrab. Dia seorang janda sedangkan aku belum menikah karena mengejar karir. Nadia tersenyum remeh menatap Arumi. Apa? Janda? Maksudnya Arumi sudah pernah menikah? Nyonya Ambar semakin tak percaya. Arumi memang sudah pernah menikah, Bu. Tapi tidak masalah bagiku. Aku tetap ingin menikahinya. Radit, apa kamu sadar dengan apa yang kamu katakan? Dia itu seorang janda. Tuan Tama menatap tajam putranya. Lalu kenapa? Janda atau bukan, aku sangat mencintainya. Arumi baik dan dia juga mencintaiku. Jadi apa masalahnya? Ya tentu saja jadi masalah. Apa kata orang jika kamu menikah seorang janda? Aku tidak peduli. Yang menjalani ini semua adalah aku, bukan orang lain. Tekan Radit. Arumi meremas ujung bajunya. Hatinya terasa sesak saat mendengar ucapan kedua orang tua Radit. Apa yang salah dengan status janda? Batin Arumi. Sedangkan Nadia tersenyum senang karena dengan begini kedua orang tua Radit tidak akan menyetujui Radit menikahi Arumi. Radit, kamu adalah seorang CEO terkenal. Kalau kita disorot oleh masyarakat luas, bagaimana tanggapan mereka nanti? Mau taruh di mana muka kami jika putra tunggal keluarga Mahendra menikahi seorang janda? Ayolah Radit, kamu sudah dewasa dan bisa membuat keputusan yang bijak. Jelas Tuan Tama. Keputusanku adalah menikah dengan Arumi. Kalian setuju atau tidak, aku tetap akan menikahinya. Radit, kenapa tidak dengan Nadia saja? Dia jelas bukan janda dan lihat karirnya begitu cemerlang. Dia gadis mandiri, cantik dan baik. Kurang apa lagi Nadia? Kalian juga sudah pernah menjalin hubungan bertahun-tahun. Sela Nyonya Ambar menatap tajam putranya. Air mata Arumi langsung menetes, tangannya terkepal dengan kuat. Dia sudah tidak tahan berada di ruangan itu. Dadanya begitu sangat sesak. Maaf, saya permisi. Arumi berdiri dari duduknya. Dia kemudian pergi dari sana membuat Radit berdiri dari duduknya. Ayah, ibu, kalian benar-benar keterlaluan. Aku tetap akan menikah Arumi. Ucap Radit kemudian beranjak dari sana mengejar Arumi. Radit, Radit, panggil Nyonya Ambar, tapi pria itu tidak menghiraukannya. Sudahlah, nanti dia juga akan pulang. Kita lanjutkan saja makan siangnya. Nadia, maafkan Radit ya. Kami tidak setuju jika Radit menikah dengan Arumi. Kami lebih setuju dia menikah denganmu. Nadia tersenyum tipis. Dia mengangguk pelan. Dalam hatinya Nadia bersorak begitu senang karena kedua orang tua Radit mendukungnya. Sayang, tunggu. Radit meraih tangan Arumi. Refleks gadis itu mengempaskannya dengan kasar. Lepaskan aku. Maafkan kedua orang tuaku. Aku akan bicara pada mereka lagi nanti. Aku pastikan akan menikahimu. Ucap Radit menatap lekat gadis itu. Radit, yang dikatakan oleh orang tua kamu itu benar. Kamu adalah putra tunggal keluarga Mahendra. Apa kata orang jika kamu menikahi seorang janda? Orang tua kamu benar, Radit. Tangis Arumi, air matanya turun dengan deras di pipi. Hei, jangan menangis. Aku tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh orang lain. Kita yang menjalani semua, bukan orang lain sayang. Aku akan memperjuangkan cinta kita. Aku akan menjadikanmu istriku apapun yang terjadi. Shh. Sudah, jangan bicara lagi. Keputusanku sudah bulat. Aku tetap akan menikahimu. Arumi menatap mata Radit yang penuh dengan kesungguhan. Pria itu ingin memperjuangkan cinta mereka, maka Arumi juga harus memperjuangkan juga. Radit langsung memeluk Arumi dengan erat. Sesekali dia mengecup-ucup kening Arumi. Gadis itu membalas pelukannya. Selagi bersama, maka rintangan apapun mereka akan hadapi. Arumi, Seruni membulatkan matanya saat melihat putrinya memasuki rumah. Ibu, Arumi menghampiri sang ibu lalu memeluknya. Kamu pulang, nak? Iya, Bu. Seruni melepas pelukannya. Atensinya lalu tertuju pada seorang pria yang berdiri di belakang Arumi. Siapa dia? Dia Radit, Bu. Radit segera menghampiri Seruni lalu meraih tangan wanita parubaya tersebut dan menciumnya. Saya Radit, kekasih Arumi.
Jawabnya membuat Seruni terkejut. Kekasih, Arumi, apa maksudnya ini? Nanti akan aku jelaskan, Bu. Ayo masuk ke dalam dulu. Ajak Arumi menggandeng tangan ibunya masuk ke dalam rumah. Mereka duduk di ruang tengah. Seruni menyuruh maid membuatkan minum untuk Radit. Ayah di mana, Bu? Ayahmu di kantor. Ayo, sekarang jelaskan pada ibu sekarang tentang Radit. Baiklah. Jadi Radit ini adalah orang yang telah membantuku, Bu. Arumi pun menceritakan semuanya pada ibunya tentang uang yang diberikan oleh Radit untuk mengganti investasi Alfian di perusahaan ayahnya, tanpa menceritakan imbalan apa yang dia berikan untuk Radit. Oh, terima kasih banyak Nak Radit. Sama-sama, Bu. Oh ya, kehadiranku kemari juga ingin meminta restu untuk menikahi Arumi secepatnya. Apa? Menikah secepatnya? Tapi Arumi baru saja bercerai dari Alfian. Itu tidak masalah bagiku. Kami saling mencintai dan ingin meresmikan hubungan kami. Kalau ibu terserah pada Arumi, tapi sebaiknya kalian bicara dulu dengan ayah Arumi. Lalu bagaimana dengan orang tuamu, Nak Radit? Apa mereka setuju? Kamu tahu kan jika Arumi pernah menikah? Aku akan membujuk mereka. Apapun yang terjadi, aku ingin tetap menikahi dengan Arumi, Bu. Seruni tersenyum tipis. Dia melihat tangan Arumi dan Radit saling menggenggam. Apakah pria ini yang bisa diinginkan oleh Arumi? Seruni bisa melihat tatapan keduanya adalah tatapan penuh cinta. Tak berapa lama Bram datang dengan menghampiri mereka di ruang tengah. Ada tamu. Arumi, kamu pulang, Nak? Tanya Bram terkejut melihat putrinya di sana. Iya ya, aku pulang. Bram segera duduk. Mereka menceritakan tujuan Arumi pulang. Bram terdiam sejenak berpikir seraya menatap keduanya bergantian. Apa kalian yakin, Arumi? Ini tidak semudah yang kamu pikirkan. Kamu baru saja bercerai dengan Alfian, dan berita perceraianmu juga belum keluar. Kalau kalian menikah dalam waktu dekat, maka bisa dipastikan semua orang akan berpikir negatif tentang dirimu. Pikirkanlah lagi, Nak. Jelas, Bram. Radit terdiam. Yang dikatakan oleh ayah Arumi memang benar. Jika mereka menikah dalam waktu dekat, maka semua pandangan negatif dari masyarakat akan mereka terima. Aku mengerti, ayah. Kami akan pikirkan lagi, jawab Arumi. Keesokan harinya, Radit, ibu dan ayah ingin bicara denganmu. Nyonya Ambar menghampiri putranya. Apa yang ingin kalian bicarakan? Jika ini mengenai hubunganku dengan Arumi, aku tegaskan sekali lagi jika aku tidak main-main dengan ucapanku, Bu. Aku pasti akan menikahinya. Tekan Radit menatap ibunya tajam. Radit, apa yang kamu lihat dari Arumi, ha? Banyak di luar sana wanita yang masih single dan cantik, pintar, bahkan sepadan dengan kita. Tapi kenapa kamu malah memilih Arumi yang seorang janda, Radit? Tolong pikirkan sekali lagi. Mau taruh di mana muka kami jika kamu menikahi janda? Aku tidak peduli. Radit, kenapa kamu ini? Sekarang kamu bisa bersikap kurang ajar seperti ini pada kami. Apa ini semua pengaruh wanita itu? Iya. Dulu saat kamu masih bersama Nadia, kamu tidak seperti ini, Radit. Ternyata wanita itu membawa dampak buruk untukmu. Ibu tahu apa tentang Arumi? Sudahlah, Bu. Aku tidak mau membahas ini. Aku sudah dewasa dan berhak menentukan siapa yang akan menjadi pasanganku. Tidak bisa. Kamu tidak boleh menikah dengan Arumi. Jika sampai kamu bersikeras menikahinya, maka kami tidak akan memberimu harta sedikit pun. Timpal Tuan Tama yang baru saja datang. Radit dan Nyonya Ambar menoleh ke arahnya. Jadi ayah mengancamku? Tanya Radit menatap tajam ayahnya. Bukan ancaman tapi peringatan. Jika kamu masih nekat, maka jangan harap sepeser pun harta kami, Radit. Apa yang kamu katakan? Dia putra kita satu-satunya. Nyonya Ambar tak terima. Ini sudah keputusanku. Jika dia masih tetap menentang kita, maka jangan harap mendapatkan harta sepeser pun. Baik? Kalau memang itu mau ayah, aku akan pergi dari sini. Aku tidak peduli dengan semua harta ini. Geram pria itu menatap tajam kedua orang tuanya. Dia kemudian meletakkan kunci mobil dompet di atas meja. Aku tidak butuh semua ini. Tekan Radit kemudian pergi dari sana. Radit, biarkan dia pergi. Dia tidak akan tahan hidup miskin. Dia pasti akan kembali. Nyonya Ambar terdiam.
Dia masih menatap kepergian putranya itu hingga menghilang. Dia menghela nafas panjang, kenapa hanya demi seorang wanita putranya bisa seperti itu. Radit meraih ponselnya dan menghubungi Damar untuk menjemputnya. Dia menunggu pria itu di depan pertigaan jalan rumahnya. 1 jam kemudian Damar berhenti tepat di depan pria itu. Radit segera masuk ke dalam mobil Damar. "Tuan, ada apa?" "Nanti aku ceritakan. Sekarang aku ingin minta bantuanmu." "Bantuan apa, Tuan?" "Aku butuh tempat tinggal sementara sampai aku mendapatkan pekerjaan." Apa maksud Tuan?" "Izinkan aku untuk tinggal di tempatmu." Damar berpikir sejenak. Dia bingung apa yang terjadi pada tuannya. "Bagaimana? Apa kamu mengizinkan atau tidak?" "Baik, Tuan." Damar segera melajukan mobilnya menuju apartemen tempat tinggalnya. "Maaf, Tuan, apartemen saya kecil karena memang saya tinggal sendiri." Radit menatap ke seluruh penjuru ruangan. Memang benar apartemen itu kecil, tapi tidak masalah buat Radit. Yang penting bisa mendapatkan tempat tinggal sementara. Nanti setelah dia mendapatkan pekerjaan, maka Radit akan menyewa apartemen sendiri. "Tuan, sebenarnya apa yang terjadi?" Radit pun menceritakan semuanya pada Damar, membuat pria itu sesekali mengerutkan kedua alisnya. "Tuan, saya takut jika Tuan Tama akan bertindak lebih jauh." "Apa maksudmu?" "Anda sudah tahu sifat Tuan Tama kan? Jika beliau berkata maka semua itu harus terjadi atas kehendaknya. Saya takut jika nantinya akan berdampak pada orang-orang di sekitar Nona Arumi." Radit berpikir sejenak. Dia mengerti apa yang dimaksud oleh Damar. Jika sampai itu terjadi, maka Radit tidak akan tinggal diam. Sementara itu ponsel Arumi berbunyi, mengalihkan perhatiannya dengan raut penasaran. Dia membuka pesan yang baru saja masuk. Seiring dia membaca isi pesan tersebut, matanya perlahan membulat, menandakan rasa terkejut yang mulai menyelimuti pikirannya. Arumi menarik nafas dalam-dalam, berusaha meresapi setiap kata dalam perasaan tersebut. Dia lalu menghubungi orang yang mengirim pesan itu dengan panik. "Halo, Kak Nathan? Bagaimana bisa terjadi?" "Entahlah Arumi, semua begitu sangat cepat." "Ya Tuhan, tapi tidak ada yang terluka kan Kak? Kak Nathan baik-baik saja?" tanyanya khawatir. "Aku baik-baik saja. Ada beberapa karyawan yang terjebak di dalam, tapi syukurlah mereka segera diselamatkan tepat waktu. Sekarang polisi sedang menanganinya." "Syukurlah jika tidak ada korban jiwa. Ya Tuhan, kenapa semua bisa terjadi? Maafkan aku Arumi. Ini semua karena kelalaianku." "Tidak Kak, semua sudah takdir. Ya sudah, yang penting Kak Nathan baik-baik saja ya. Tolong fotokan kondisi restoran setelah apinya padam ya." "Baiklah, nanti aku akan fotokan." "Ya sudah, kalau begitu aku tutup teleponnya." Arumi mengakhiri panggilan itu. Dia kemudian mengirim pesan pada Radit dan mengabarkan jika restoran mengalami kebakaran. Radit yang menerima kabar itu mengepalkan tangannya kuat. Rahangnya mengeras dengan ekspresi penuh kemarahan. Damar menatap bingung tuannya tersebut. "Ada apa Tuan?" "Yang kamu katakan itu benar. Ayahku telah bertindak. Aku tidak akan membiarkan ini." Geram Radit berdiri dari duduknya. "Anda mau kemana?" "Menemui ayahku." "Bolehkah aku pinjam mobilmu?" "Tentu saja Tuan." Damar menyerahkan kunci mobil pada Radit. Pria itu langsung bergegas dari sana. Dengan kecepatan yang tinggi, Radit melanjutkan mobil tersebut menuju rumah. Dia yakin jika kebakaran restoran Arumi adalah campur tangan ayahnya. Dia tidak akan memaafkan jika sampai itu benar. Sesampainya di rumah, Radit segera masuk ke dalam untuk menemui Tuan Tama yang sedang berbincang dengan Nyonya Ambar di ruang tengah. "Ayah!" panggil Radit dengan keras. "Ada apa Radit?" Nyonya Ambar menatap putranya itu. "Kamu kembali. Apa kamu sudah berubah pikiran?" tanya Tuan Tama. "Apa yang ayah lakukan pada restoran Arumi? Aku tahu ini semua ulah ayah kan?" "Apa maksudmu? Ayah tidak mengerti. Jangan berpura-pura bodoh ayah. Aku tahu jika kebakaran restoran Arumi ada sangkut pautnya dengan ayah." "Radit, jangan kurang ajar pada ayahmu." Nyonya Ambar berdiri dari duduknya. "Kenapa? Kalian boleh marah padaku, mengusirku, bahkan tidak menganggap aku anak sekalipun, tidak masalah. Tapi jangan pernah mengusik Arumi. Aku tidak akan tinggal diam. Hanya demi wanita seperti kamu menentang kedua orang tuamu sendiri, Radit.
Beginikah hasil dari mengenal wanita itu? Kami menyekolahkan kamu tinggi-tinggi, tapi begini sikapmu pada orang tua. Aku tidak peduli. Aku mencintai Arumi, apapun akan aku lakukan untuknya. Kamu terlalu bodoh, Radit. Jangan hanya karena dibutakan oleh cinta kamu mengesampingkan etikamu. Nyonya Ambar menatap putranya tajam, dadanya naik turun karena marah. Sudahlah. Orang yang tidak bisa dinasihati adalah orang yang sedang jatuh cinta. Biarkan saja dia. Nanti pasti akan menyesal akan pilihannya sendiri. Aku peringatkan pada kalian, jangan pernah menyentuh Arumi. Tekan Radit, dia kemudian pergi dari sana. Anak itu benar-benar membuatku kesal. Aku tidak akan berhenti sampai mereka benar-benar mengakhiri hubungan mereka. Tuan Tama menatap kepergian putranya hingga menghilang. Arumi kini duduk di taman tempat biasanya dia kunjungi. Tak berapa lama Radit datang dan duduk di sebelah gadis itu. Sayang, kamu tidak apa-apa? Aku sedih sekali. Restoran yang baru saja aku rintis harus mengalami musibah seperti itu. Soalnya semuanya sia-sia. Radit meraih tangan gadis itu dan menggenggamnya begitu erat. Dia menatap lekat mata Arumi yang berkaca-kaca. Dia sangat tahu perasaan gadis itu saat ini. Sabar ya. Nanti kita bangun lagi restoran baru untukmu. Entahlah bagaimana aku harus memulainya lagi. Uang tabunganku juga sudah habis karena membuat restoran itu. Itu pun dibantu juga oleh Kak Nathan. Percayalah padaku, suatu saat nanti kita pasti akan membuka restoran lagi. Iya, kamu dari mana? Aku dari rumah. Tadi langsung kemari menemuimu. Radit tidak akan memberitahukan Arumi jika dia telah pergi dari rumah. Pria itu tidak ingin membuat Arumi kepikiran. Radit tidak bisa kehilangan gadis itu. Sayang, maukah kamu berjanji padaku? Apa? Apapun yang terjadi, kamu harus tetap di sampingku. Aku tidak ingin kehilanganmu. Kita berjuang bersama. Gadis itu tersenyum. Dia menatap mata Radit dalam. Aku berjanji akan terus bersamamu. Terima kasih banyak sayang. Radit meraih tubuh Arumi untuk masuk ke dalam pelukannya. Dia akan mencari pekerjaan dan secepatnya menikahi gadisnya itu. Di sisi lain, aku tidak mau. Pekik Alfian menatap tajam kedua orang tua dan kakak-kakaknya. Tapi dia sedang hamil anakmu, Alfian, timpal Bagas. Tapi aku tidak yakin jika anak itu adalah anakku. Aku tidak sadar dengan apa yang kulakukan karena waktu itu aku mabuk berat. Aku juga ragu. Kalian tahu kan bagaimana Monica? Gadis itu akan menghalalkan segala cara agar tujuannya tercapai. Tapi jika dia benar bagaimana? Artinya anak itu adalah anggota keluarga Sanjaya karena mengalir darah Alfian. Aku sudah mengatakan pada Monica, jika aku akan melakukan tes DNA jika anak itu lahir. Dan kalau memang terbukti jika anak itu adalah anakku, maka aku akan bertanggung jawab atas anak itu. Lalu bagaimana dengan Monica? Dia mengancam jika kamu tidak menikahinya, maka dia akan membenarkan semua ke media. Aku akan mengurusnya. Alfian berdiri dari duduknya. Dia kemudian pergi dari sana. Mereka hanya menatap kepergian Alfian hingga menghilang. Sudahlah ya, Ibu. Aku yakin jika Alfian bisa mengatasi masalah ini. Alfian memacu mobilnya dengan cepat meninggalkan rumah menuju apartemen Monica. Dia merasa tergesa-gesa untuk menyelesaikan masalah ini. Wajahnya tampak kesal saat mengenang kenangan indah bersama Monica, wanita yang pernah dicintainya. Namun setelah mengungkap sifat aslinya tidak terduga, kebencian pun mulai menghinggapi hati Alfian. Perjalanan selama 1 jam menuju apartemen Monica berlangsung dalam diam. Begitu tiba, Alfian segera turun dari mobilnya. Dengan wajah yang tegang, langkahnya tegas dan berani ketika memasuki apartemen gadis itu. Dia harus menyelesaikan semua sekarang. Beberapa kali Alfian membunyikan bel hingga Monica membukanya. Gadis itu sedikit terkejut melihat Alfian sudah berdiri di depan pintu apartemennya. Alfian, aku ingin bicara denganmu. Masuklah.
Monica membuka pintu agak lebar. Dia lalu memberikan ruang agar Alfian masuk ke dalam. Pria itu langsung masuk dan duduk di sofa. Ada apa? Berapa yang kamu inginkan? Apa maksudmu? Katakan saja sekarang. Tidak usah basa-basi. Berapa uang yang kamu inginkan agar meninggalkanku? Sudah kukatakan padamu jika aku tidak akan pernah menikahimu, Monica. Kalaupun anak dalam kandunganmu itu terbukti anakku, maka aku akan bertanggung jawab atas anak itu saja, tegas Alfian. Ternyata kamu datang kemari hanya untuk mengatakan ini. Aku pikir kamu akan bertanggung jawab padaku. Alfian, aku bukan wanita murahan seperti yang kamu pikirkan. Aku juga punya harga diri. Baiklah, berapa harga dirimu? Aku akan membelinya asal kamu pergi dari kehidupanku. Aku tahu kamu itu wanita licik, Monica. Kamu memanfaatkan keadaanku saat aku sedang mabuk dan membuat drama murahan ini. Ya, memang aku memanfaatkan keadaan. Tapi itu semua aku lakukan karena aku mencintaimu. Sejak dulu aku sangat menginginkanmu, Alfian. Aku sadar jika aku salah. Awalnya aku datang kemari memang hanya ingin menguras hartamu, tapi semakin kesini aku sadar jika aku benar-benar mencintaimu. Jelas Monica dengan nada yang lirih. Sampai kapanpun aku tidak akan pernah percaya dengan wanita ular sepertimu. Sudahlah, jangan banyak drama lagi, Monica. Cepat katakan berapa uang yang kamu inginkan untuk bisa pergi dari kehidupanku. Pergilah. Jangan pernah kemari lagi jika kamu memang tidak ingin bertanggung jawab. Tapi ingat kata-kataku, suatu saat kamu akan mendapatkan karma karena telah menyanyiakan anakmu sendiri. Sekarang cepat pergi dari sini, bentak Monica menatap tajam pria di hadapannya. Baik, jika memang itu maumu, aku sudah berbaik hati menawarkan uang padamu. Pergi. Monica menaikkan nada bicaranya. Alfian berdiri dari duduknya. Dia kemudian segera pergi dari sana dengan amarah yang membuncah. Gadis itu menghela nafas panjang. Air matanya kini turun tanpa diminta. Jika memang ayahmu tidak menginginkanmu, jangan khawatir. Ibu di sini untukmu. Aku akan berjuang membesarkanmu. Gumam Monica mengelus perut ratanya sendiri. Hatinya seperti tercabik-cabik sekarang. Percuma saja dia meminta pertanggungjawaban pria itu. Yang ada dia akan semakin sakit hati dibuatnya. Radit menggandeng tangan Arumi menyusuri taman itu. Mereka menikmati indahnya taman di sore hari. Namun tiba-tiba pria itu berjongkok di depan Arumi membelakanginya. Arumi bingung dengan apa yang dilakukan prianya tersebut. Ada apa? Naiklah. Aku akan menggendongmu. Menggendongku? Tidaklah. Aku bisa jalan sendiri. Alah, ayolah sayang, kamu pasti lelah kan? Aku ingin menggendongmu, cepat naik. Kamu ini ada-ada saja sih. Gerutu Arumi. Dia melihat sekeliling kemudian mendengus pelan. Arumi menuruti Radit. Dia naik ke punggung pria itu. Radit tersenyum kemudian dia menggendong Arumi untuk menyusuri taman tersebut. Jika lelah turunkan aku. Iya, kamu tenang aja. Aku sangat kuat menggendongmu sampai kapanpun. Tubuhmu ini sangat kecil dan ringan. Apa kamu tidak pernah makan? Enak saja. Makanku sangat banyak sekali. Kamu saja yang tidak tahu. Iya, ratuku mau kemana? Supirmu ini akan mengantarmu kemanapun kamu mau. Baiklah Pak Supir, kita ke sana beli es krim itu. Baiklah Tuan Putri, kita ke sana. Let's go. Radit menggendong Arumi menuju penjual es krim tersebut. Tanpa mereka sadari sepasang mata mengamati keduanya dari balik pohon. Pria misterius itu segera pergi dari sana setelah mereka kegiatan Arumi dan Radit. Enak sekali tahu, seru Arumi menikmati es krim di tangannya. Radit menoleh dan tersenyum saat melihat bibir Arumi belepotan es krim. Ada apa? Kenapa menatapku seperti itu? Tanya gadis itu saat menyadari jika Radit tengah menatapnya intens. Ada es krim di bibirmu sayang? Jawab Radit membuat gadis itu hendak mengusap bibirnya dengan tangan. Namun Radit langsung menahannya. Sini biar aku saja. Nanti tanganmu kotor. Radit mendekatkan dirinya, lalu menempelkan bibirnya dan melumat bibir Arumi lembut membuat gadis itu melebarkan netra dan mematung. Setelah selesai Radit melepas tautannya dan tersenyum lebar. Manis.
Celetuknya. Ternyata makan es krim di bibirmu lebih menyenangkan ya. Arumi memukul lengan Radit. Bisa-bisanya dia mencuri kesempatan seperti itu. Radit tertawa dan mencubit hidung sang kekasih. Maafkan aku ya. Habisnya aku tidak tahan sedari tadi ingin menciumimu. Sudahlah, ini sudah sore. Sebaiknya kita pulang yuk. Baiklah, aku akan mengantarmu. Radit berdiri dari duduknya. Dia kemudian menggandeng Arumi menuju mobil damar yang diparkir di pinggir jalan. Gadis itu mengerutkan kedua alisnya menatap mobil tersebut. Mobilmu ganti? Ah, ini mobil damar. Tadi aku buru-buru jadi memakai mobilnya. Oh gitu. Ya sudah, ayo naik. Arumi mengangguk, dia kemudian masuk ke dalam mobil. Radit segera melajukan mobil itu meninggalkan taman. Setelah kepulangan Radit, Arumi berjalan masuk ke dalam rumah. Namun dering ponselnya menghentikan langkahnya. Dia mengambil ponsel itu di tas dan melihat siapa yang tengah menghubunginya. Sebuah nomor tidak dikenal kini tertera di layar ponsel Arumi. Gadis itu mengerutkan kedua alisnya lalu mengangkat panggilan itu. Halo? Ini siapa? Halo Arumi, ini aku Nyonya Ambar, ibunya Radit. Nyonya, maaf saya tidak tahu jika ini nomor Anda. Tidak apa, aku ingin bertemu denganmu besok. Apa kamu ada waktu? Besok? Iya, ada hal yang ingin aku bicarakan denganmu. Baik, besok saya ada waktu. Temui aku di restoran ini, jam 1 siang. Jangan beritahu Radit jika kita akan bertemu. Aku ingin bicara empat mata denganmu. Baik Nyonya. Ya sudah kalau begitu, sampai bertemu besok. Tut. Panggilan itu terputus. Arumi berpikir sejenak. Dia penasaran apa yang akan dibicarakan oleh Nyonya Ambar. Apakah Nyonya Ambar akan memintaku untuk mengakhiri hubungannya dengan Radit? Gumamnya pelan. Dia langsung berpikir negatif, karena memang sebelumnya mereka menentang hubungannya dengan Radit. Arumi, panggil Nadia. Saat melihat Arumi hendak masuk ke dalam rumah, gadis itu menoleh ke arah Nadia yang baru saja datang. Nadia yang baru turun dari mobil segera mengambil adiknya tersebut. Dia menatap tajam ke arah Arumi dan plak. Satu tamparan keras mendarat di pipi Arumi hingga dia menoleh ke samping. Dasar wanita murahan, baru saja bercerai sekarang berani menggandeng pria lain. Aku peringatkan padamu untuk menjauhi Radit. Jika aku tidak mau, kamu mau apa? Memangnya siapa kamu, ha? Berani sekali mengatur hidupku, teriak Arumi. Asal kamu tahu ya, gara-gara kamu, namaku juga ikut terseret. Beritamu dengan Radit sudah menyebar di media sosial. Semua orang tahu jika Raditya Mahendra adalah kekasihku. Dan sekarang mereka mempertanyakan kenapa Radit bisa jalan bersama adikku. Apa? Arumi segera membuka media sosialnya. Dan benar ada berita dia sedang berkencan bersama Radit di taman sore ini. Kamu lihat kan? Sekarang mereka mengecap keluarga kita keluarga tidak benar. Alfian belum mengumumkan perceraiannya denganmu, tapi kamu sudah mengumbar kemesraan dengan pria lain. Lihat saja bagaimana ayah akan syok mendengar berita ini. Tekan Nadia, kemudian dia pergi masuk ke dalam rumah. Ya Tuhan, bagaimana ini? Gumam Arumi meremas rambutnya sendiri. Nah, semuanya salah sih ini. Di cerita ini semuanya salah. Wah, makin ruwet ini ceritanya ya. Ini tokoh baiknya siapa sih? Ya, tokoh baiknya kalian aja lah, para subscriber yang baik-baik. Astagfirullah. Oke, kita lanjut. Arumi melangkah masuk ke dalam rumah. Dia menuju ruang tengah. Di sana sudah ada Seruni, Bram, dan Nadia. Lihatlah putri ayah yang tidak berguna ini. Dia sudah mencemarkan nama baik keluarga kita. Dan sekarang namaku juga ikut terseret akibat ulahnya. Arumi, duduklah. Ayah, aku minta maaf, aku tidak menyangka jika akan seperti ini jadinya. Arumi, ayah sudah bilang padamu sebelumnya kan. Kenapa kamu masih melanggarnya? Ini semua tidak semudah yang kamu bayangkan. Aku akan bicara dengan Alfian untuk membuat konversi pers dan mengumumkan perceraian kami. Itu harus. Berita ini sudah menyebar dan dampaknya akan sangat besar. Ingat, ini juga akan menyeret keluarga besar Mahendra. Mereka itu orang berkuasa, Arumi. Kita tidak ada apa-apanya dibanding mereka. Tentu saja ayah, keluarga Mahendra tidak akan tinggal diam akan hal ini. Apalagi putranya tengah menjalin hubungan dengan seorang janda. Pasti mereka akan sangat malu. Dan ayah bersiap jika Tuan Tama Mahendra bertindak. Serga Nadia menatap tajam kedua orang tuanya.
Ayah, aku akan menyelesaikannya semuanya. Ayah jangan khawatir. Arumi mencoba mendinginkan suasana. Arumi, ibu percaya padamu jika kamu bisa mengatasi ini semua. Tolong, reputasi keluarga ini ada di tanganmu. Baik bu, kalau begitu aku pergi. Arumi segera berdiri dari duduknya lalu pergi ke kamarnya. Gadis itu duduk di birai beranjang. Dia membaca berita yang ada di sosial media itu. Banyak sekali hujatan dan kata-kata kasar tertuju kepadanya. Tak berapa lama ponselnya berbunyi, nomor Alfian kini tengah menghubunginya. Arumi segera mengangkat panggilan itu. Apa kamu sudah melihat berita? Ya, aku sudah melihatnya. Aku minta tolong padamu untuk segera membuat konferensi pers tentang perceraian kita. Aku tidak ingin terlalu berlarut-larut. Baiklah, besok aku akan mengadakan konferensi pers. Kamu datanglah ke kantor. Ya, aku akan datang. Setelah itu mereka mengakhiri panggilannya. Gadis itu menghela nafas panjang. Dia langsung mengirim pesan pada Radit juga untuk datang besok ke kantor Alfian. Semua harus segera diluruskan. Keesokan harinya jam 8 pagi, semua wartawan kini sedang menunggu Alfian dan Arumi di hall kantor Sanjaya. Dalam semalam berita itu trending di media sosial dan mereka menunggu klarifikasi dari yang bersangkutan. Tak berapa lama Alfian dan Arumi menghampiri mereka. Semua kamera tertuju pada keduanya. Alfian dan Arumi duduk di meja yang sudah disediakan. Di hadapan mereka kini wartawan sudah bersiap untuk mendengarkan dan merekam klarifikasi dari keduanya. Selamat pagi. Terima kasih telah hadir di sini. Maaf, mungkin berita yang beredar kemarin telah membuat heboh masyarakat. Saya dan Arumi akan mengklarifikasi semuanya saat ini. Di sini saya ingin memberitahukan kepada kalian semua, jika saya dan Arumi sudah resmi bercerai dari 1 bulan yang lalu. Jadi kalaupun ada berita seperti yang beredar saat ini, itu semua adalah hak dari si Arumi. Dan kami semua tidak mempunyai hubungan apa-apa lagi. Maaf, alasan apa kalian bercerai? Bukankah pernikahan kalian baru saja seumur jagung? Tanya salah satu wartawan. Karena ketidakcocokan di antara kami, jadi kami memutuskan untuk berpisah. Jika diteruskan maka akan berdampak buruk pada psikologis kami masing-masing. Lalu Nona Arumi, bagaimana Anda menjelaskan tentang hubungan Anda dengan Tuan Raditya Mahendra? Bukankah Tuan Radit adalah kekasih dari kakak Anda sendiri, yaitu Nona Nadia? Biar saya yang menjawab, seru Radit yang datang menghampiri mereka. Semua orang langsung terfokus pada Radit. Aku dan Nadia sudah putus dari sebelum Alfian dan Arumi bercerai. Untuk alasan putusnya kalian bisa tanyakan langsung nanti pada Nadia. Yang jelas kami sudah tidak punya hubungan apa-apa. Jadi di sini aku dan Arumi sama-sama single. Kalaupun kami mempunyai hubungan tidak ada masalah kan? Kami sama-sama saling mencintai dan berencana untuk segera menikah, jelas Radit. Para wartawan itu mengangguk-ngangguk. Jadi berita kemarin yang mengatakan jika mereka berdua berselingkuh dari pasangan masing-masing itu semuanya adalah berita tidak benar. Jadi sudah jelas kan? Apa tidak ada lagi yang ditanyakan? Tidak tuan, semuanya sudah jelas. Baiklah, kalau begitu saya akhiri konferensi pers pagi ini. Terima kasih. Alfian, Arumi dan Radit segera meninggalkan tempat itu. Alfian, terima kasih banyak, ucap Arumi. Sama-sama. Ini memang sudah tugasku untuk memberikan klarifikasi pada mereka agar tidak salah paham. Maaf, aku tidak menyebutkan alasan kita bercerai. Aku mengerti. Ini juga menyangkut nama baik keluargamu. Terima kasih sudah mengerti. Alfian tersenyum. Setelahnya Arumi dan Radit pamit dari sana. Alfian menghela nafasnya panjang menatap kepergian mereka berdua. Tugas terakhirnya kini sudah selesai. Akhirnya dia dan Arumi sudah benar-benar berakhir sekarang. Apa kamu tidak ingin masuk dulu? Tanya Arumi menatap Radit. Mereka kini ada di depan rumah keluarga Arumi. Tidak. Aku masih ada urusan. Nanti aku akan menghubungimu jika urusanku sudah selesai. Baiklah, hati-hati di jalan. Radit mengangguk. Dia kemudian mencium kening kekasihnya itu dan pergi dari sana. Setelah mobil Radit tak terlihat, Arumi segera masuk ke dalam rumah.
Dari arah balkon, Nadia melihat itu semua. Tangannya mengepal dengan sangat kuat. Tersimpan kemarahan begitu besar di hatinya. Radit, semudah itukah kamu melupakanku? Selama 2 tahun hubungan kita, kamu melupakannya begitu saja. Aku benar-benar tidak terima. Kenapa harus Arumi? Jika wanita lain mungkin aku akan lebih rela. Geram Nadia, setetes air matanya turun begitu saja. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.